Seingat saya dulu namanya IAI itu dari Institut Alkitab Indonesia. Ternyata Insan Alkitab Indonesia. Oh, oke. Tapi memang kemudian semangat itu, spirit untuk menulis secara khusus renungan itu kemudian saya buat renungan sendiri, Pak. Oh. Jadi tahun 2000 berapa ya? 10 saya buat renungan kabar baik namanya. Namanya kabar baik. Iya, 2 bulanan, Pak. Dwi bulanan. Iya, 2 bulanan. Dalam bentuk apa? Fisik? Fisik, Pak. Buku ya? Buku fisik ya, renungan. Kalau Tuhan mau kita bisa maksimal, kenapa tidak? Memang pada waktu itu tidak ada sponsor. Saya modalnya iman, sekali lagi bukan nekat, tapi iman. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau dulu menolong S1, S2, pasti Kau juga menolong S3. Saya menulis satu buku tentang mengenal agama Hindu Buddha Konghucu. Itu ada di toko buku Kalam Hidup. Ya, ketika itu ada satu orang yang beli. Ya, kebetulan si kasirnya itu kenal dengan saya. Jadi orang itu tanya, Pak, ada nggak buku tentang Hindu Buddha? Nah, orang itu kasih buku saya. Pas saya dari sebelahnya dia. Terus orang itu bilang gini, saya nggak mau buku ini, katanya. Saya udah punya yang Konghucu, katanya. Terus ada nggak buku yang lain? Dikasihlah buku Harun Hadiwijono, Dr. Harun Hadiwijono. Jadi perbandingannya di situ. Kalau di luar negeri orang bertanya, pekerjaannya apa? Saya penulis, author. Tapi kalau di Indonesia pekerjaan penulis diketawain karena nggak punya gaji, nggak ada sesuatu yang menjanjikan. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, ketemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ini adalah podcast yang kesekian yang sudah hadir di ruangan Anda. Kami bersyukur bahwa Anda semua membantu kami dengan subscribe, like, dan share. Kali ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Pendeta Pembantu Dr. Tony Tejo MTH. Saya kenal beliau sudah cukup lama dan banyak yang sudah beliau lakukan dalam bidang pelayanan. Tapi salah satu yang paling menonjol menurut saya adalah beliau ini banyak berkecimpung dalam tulis-menulis. Terbukti ada 25 buku yang sudah beliau tulis. Segera kita temui dan berbincang-bincang dengan narasumber saya, Bapak Pendeta Pembantu Dr. Tony Tejo MTH. Apa kabar Pak Tony? Baik Pak Yunus, terima kasih ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak bisa hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Iya Pak. Pak, rasanya saya kenal Bapak itu tahun 90-an dulu ya. Waktu di Renungan Penuntun. Renungan Penuntun ya. Betul. Ya, udah cukup lama dan tetap konsisten dalam bidang tulis menulis. Betul ya? Oke. Pak, boleh tahu Bapak lahir di mana? Lahir di Cirebon, Pak. Oh, orang Cirebon. Orang Cirebon ini. Berarti empal gentong ya. Betul sekali, Pak. Oke. Sekolah dari SD, SMP, SMA di Cirebon. Betul, dari TK, SD, SMP, SMA di Cirebon. Kemudian kuliah pertama kali di Bandung. Di Bandung. Iya. Di mana? Di STTIAI waktu itu. Terus kemudian IAI. ke Insan Alkitab Indonesia, waktu itu ada di Gatot Subroto yang dijadikan BSM ya. Transmall. Oh, Institut Alkitab Indonesia. Insan Alkitab Indonesia, iya. STT Insan Alkitab Indonesia. Itu dari gereja Philadelphia. Iya, betul, tahu. Makanya seingat saya dulu namanya IAI itu dari Institut Alkitab Indonesia. Ternyata Insan Alkitab Indonesia. Oh, oke. Selesai S1 kemudian melanjutkan ke dari STTIAI 2 tahun, kemudian di STT Bandung Literatur Bible Study itu selesai. Di situ belajar literatur dan belajar teologi. Kemudian S2-nya di Karisma, STT Karisma Bandung. S3 saya dari STT Harvest International di Pokarawaci. Hits ya. Pak Jimmy Untoro. Benar sekali. Oke. Jadi sampai S3 ya Pak ya? Iya Pak. Kalau udah sempat mungkin kayaknya ikut S4 ini ya. Iya Pak. Iya. Kemudian bagaimana ceritanya Bapak entah dari SD, SMP atau mulai muncul di SMA kah? Atau kapan mulai menyukai tulis menulis?
Iya, sebenarnya menulis itu adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi saya. Wih, Kenapa? Karena setiap kali ada pelajaran bahasa Indonesia, secara khusus pada waktu ujian, kan di sana ada mengarang, Pak. Nah, itu yang paling saya nggak suka mengarang, karena saya tidak suka banyak mengarang. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan, yaitu saya benar-benar mengarang. Jadi satu paragraf itu dibuat asal aja, yang penting cerita aja satu paragraf, kemudian dikopi lagi paragraf kedua sampai ada beberapa kali 2 halaman folio itu penuh. Yang penting kan tujuannya supaya penuh dan kemudian isinya itu yang penting menarik lah begitu menurut saya. Tapi kemudian akhirnya ketika saya kuliah di Bandung Literatur Bible Study, di sanalah saya boleh menemukan potensi saya dalam menulis, Pak. Jadi diajarkan menulis. Sebentar Pak, dimulai dari ketidaksukaan, tapi karena tugas harus dilaksanakan. Itu mulai dari SMA ya? Mulai dari kuliah, Pak. Oh, Kuliah di Bandung Literatur Bible itu Study. ada tugas mengarang juga. Saya kira Iya. di SMA ada tugas Iya, mengarangnya. justru waktu masih di SMA itu saya nggak suka mengarang. Tapi kan ada pelajaran kan bahasa Indonesia ada, mengarang. Pak, iya. Tapi kemudian di S1 Bapak 2 tahun di IAI ya. Iya. Nah, kenapa Bapak bisa meneruskan ke STT literatur? Itu kan sudah kaitannya sudah tulis menulis kan? Betul, Pak. Iya. Berarti di situ mulai terasa bahwa Bapak gimana ceritanya? Dari nggak suka SMA, nggak suka juga 2 tahun kuliah, kok bisa memilih ke STT-nya adalah yang berkaitan dengan literatur? Iya. Jadi pada waktu itu STT Bandung Literatur Bible Study ini baru berdiri pada bulan Agustus 1998. Jadi saya tertarik keluar dari STTI itu, langsung saya bergabung di STT Bandung Literatur Bible Study. Di sana kita belajar bagaimana kita menulis cerpen, menulis biografi, sejarah, renungan, Sekuler kemudian itu ya? buku teologi, Pak. Kita belajar teologi, ada eksegese, perjanjian lama, Enggak, perjanjian maksudnya baru. tadi ada sejarah lah, ada novel, itu semua rohani semua. Kita arahkannya ke pelayanan rohani akhirnya. Jadi menulisnya memang sekuler, tapi diarahkan untuk pelayanan. Iya, begitu, Pak. Apa yang membuat Bapak akhirnya waktu itu memilih? Apa sebelum masuk ke STT BLBS itu ya? Apa singkatan Betul, BLBS Pak, ya? Itulah sebelum masuk Bapak sudah menemukan kayaknya saya harus masuk ke BLBS, atau justru setelah masuk BLBS Bapak tahu bahwa inilah passionnya Bapak? Setelah masuk, Pak. Iya. Aneh juga itu Pak. Ya, itu puji Tuhan ya, berkat Tuhan menemukan bakat ketika sedang kuliah di BLBS itu. Iya. Oke. Nah, apa pengalaman Bapak selama kuliah 2-3 tahun ya Pak ya di BLBS? Di BLBS itu kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Iya. Padahal Bapak sudah 2 tahun di IAI. Betul, Pak. Iya. Sebagian mata kuliah kan bisa dikonversikan kan? Betul. Iya. Nah, pengalaman apa yang Bapak dapat? Ya selain ya memang namanya kuliah ya begitulah, orang pernah kuliah tahu ya. Tapi secara spesifik sehingga akhirnya mengantar Bapak berkecimpung di bidang tulis menulis, ini apa kejadian-kejadian yang Bapak alami waktu kuliah itu Pak di BLBS? Jadi waktu saya kuliah di BLBS ini, saya kuliah kan pakai biaya sendiri, Pak. Nah, bagaimana caranya kuliahnya itu pada waktu itu 3:30 sore sampai 9:30 malam. Nah, paginya saya kerja, Pak. Waktu itu saya tinggal di Cimahi dan kampusnya juga tepat di depan Hotel Cimahi. Ya, kampus saya pernah ke sana itu. Iya. Nah, kemudian paginya saya kerjanya di Cicahem. Jauh sekali. Ya, di tempatnya Pak Haryanto itu. Yang Haryanto ada GP. Iya, betul. Itu kan Kerja apa itu Pak? ada percetakan di sana. Saya bantu di renungan, Pak. Ya, nulis renungan begitu. Terus akhirnya saya jadi redaksi di sana. Begitu ya. Jadi saya kuliahnya sore 3:30 sampai 9:30. Paginya saya dari rumah jam 7, dari Cimahi itu sampai ke Cicahem jam 8-an, kerja sampai jam 2. Kita udah jam 2 baru pulang sampai ke Cimahi, mandi, kemudian makan, langsung kuliah. Jadi setiap hari begitu, Pak. Selama 4-5 tahun? Iya, betul. Capek Pak itu? Ya, kan untuk membiayai kuliah, Pak. Iya, namanya perjuangan juga perjuangan, Pak, berjuang. Dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan Pak. Betul. Nah, ketika di pekerjaan inilah, jadi saya tidak hanya belajar teori, kan saya harus wawancara orang. Termasuk waktu itu saya pernah wawancara Bapak juga.
Oh ya? Iya, itu tahun 99 kalau nggak salah. Ini balas dendam ini ya. Iya, pernah Saya saya wawancara wawancara Bapak. Bapak. Pernah juga waktu itu satu kali saya ada saksikan kesaksian satu orang hamba Tuhan dari Jawa. Terus Bapak respon kasih persembahan ke beliau. Gak usah diucapkan. Iya, terus Malu. akhirnya ya ketemulah dengan hamba Tuhan itu. Saya bilang ini dari Bapak. Itu tahun 90-an ya Pak ya? Iya betul Pak. Udah 30 tahun lalu. Iya. Oke, nah terus masa-masa kuliah apa yang Bapak lakukan dan mungkin ada dihasilkan Iya. karya-karya tulis? Yang waktu kuliah itu saya banyak menulis renungan Pak. Oh, Iya, renungan karena saya kan berkecimpung di renungan harian itu ya. Dan kami praktek bukan hanya buat artikel, kemudian teorinya saja, tapi kita ada pelajaran manajemen dan dipraktekkan di tempat renungan itu. Jadi saya ikut terlibat ngantar-ngantar ke kantor pos, ngantar ke toko-toko buku, begitu ya. Renungan ini kan dipasarkan. Kemudian juga akhirnya jadi redaksi di sana ya. Kemudian ada banyak orang yang diberkati dengan tulisan-tulisan yang saya apa buat. nama buku renungan harian itu Pak? Penuntun harian Pak. Penuntun harian. Iya. Berapa oplanya waktu itu? Waktu itu bisa sampai 3.000, 4.000 ya. Kami sudah sampai dari Aceh sampai ke Papua Pak. Iya. Dengan harga waktu itu? Waktu itu sekitar 1.000-an lah, 1.500 begitu Pak. Tahun 90-an ya. Iya betul Pak. Bertahan sampai berapa lama itu Pak? Atau Kalau- sampai hari ini ada? Renungan harian tuh dari sejak waktu itu sudah ada ya. Kemudian sampai 2006 begitu masih ada. Masih ya. ada? Masih ada. Setelahnya? Setelahnya karena tidak ada yang meneruskan ya akhirnya tutup juga. Karena memang untuk biaya produksinya sangat tinggi Pak. Ya tidak Atau sebanyak. mungkin terkena dampak juga salah satu ya seperti koran kan banyak yang kena dampak Pak ya. Betul Pak. Siapa lagi baca koran sekarang kan? Iya Buku-buku juga kan? betul sekali Pak. Toko-toko buku yang terkenal tutup. Betul. Mungkin budaya baca tidak lagi secara fisik itu juga mungkin salah satu ya Pak ya. Betul ya karena sekarang kan orang lebih cenderung digital ya Pak ya. Ya. Tapi nggak kepikir ya setelah 2006 atau saat-saat sekarang renungan harian itu berubah menjadi dalam bentuk digital Pak. Itu kan punyanya saya kan hanya bantu saja di sana. Tapi memang kemudian semangat itu spirit untuk menulis secara khusus renungan itu kemudian saya buat renungan sendiri Pak. Oh. Jadi tahun 10 saya buat renungan kabar baik namanya. Namanya kabar baik. Iya 2 bulanan Pak. 2 bulan. Iya 2 bulanan. Dalam bentuk apa? Fisik? Fisik Pak. Buku ya? Buku fisik ya renungan. Tapi memang kalau buku renungan kan harga buku renungannya kan murah, tapi ongkos kirim yang mahal. Jadi kami terkendala itu dengan ongkos kirim Pak. Jadi kan orang kalau beli kan misalnya buku renungannya 3.000, ongkos kirimnya bisa 5.000, 6.000 begitu. Kalau satuan gitu ya. Betul, Beda Pak. kalau kirimnya langsung 10. Iya. Jadi akhirnya bertahan berapa lama itu yang Bapak Kalau bikin? yang renungan kabar baik itu hanya 2 tahun kurang lebih. 2 tahun ya. Iya. Sekarang Pak kalau kita lihat ya setiap orang punya handphone, Iya. punya WA group. Betul sekali Setiap Pak. hari berseliweran itu tulisan renungan. Iya. Jadi orang tidak punya pilihan hanya 1 2, mungkin puluhan. Dia punya 20 WA group, ada 20 renungan, bahkan dalam satu WA group mungkin ada yang ngirim 10. Wah, ini pun menjadi satu keuntungan sebenarnya bagi orang Kristen, tapi juga jadi masalah bagi penerbit Betul penuntun sekali harian Pak. gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, kemudian Bapak selesailah Iya. Kuliah selesai. Apa kegiatan Bapak setelah selesai kuliah? Masihkah warawiri, Cimahi, Cicahem, Iya, Cimahi? pada waktu itu saya juga kan selain di kerja di renungan itu, saya juga kan di gereja sebagai pengerja begitu Pak. Di Ya. gereja apa Pak? Awalnya saya di Philadelphia juga yang di Andir, yang di Pasar Andir itu. Pasar Andir? Pak Korompis, Pak Paul. Waringin. Waringin, ya, situ. Waringin. Philadelphia 2 ya. Philadelphia 2 ya. Oh, di sana. Terus akhirnya saya kan sempat pindah gitu ke tempat lain ke GBI ya.
Begitu. Terus kemudian ketika itu di GBI Jalan Mangga, terus 2003 itu saya kan berpikiran gini, kalau dulu Tuhan menolong saya S1 itu tanpa ada sponsor, saya hasil usaha sendiri dan Tuhan tolong, maka saya pun akan lanjutkan kuliah. Nah, waktu itu ST Karisma baru pindah di Jalan BKR. Jadi saya masuk ke sana Agustus 2003 tanpa ada sponsor. Jadi saya dengan iman, bukan nekat tapi iman. Jadi saya percaya Tuhan pasti menyediakan ya. Kemudian di 2003 itu pada bulan Desember kan kami menikah. Saya menikah, jadi akhirnya sempat terpotong perkuliahan sebentar, tapi lanjut lagi dan bisa selesai ya. 2006 baru selesai. Itu S2? S2-nya di Karisma. Itu ngambil apa itu Pak? Teologi Pak. Teologi ya? Iya. Oke. Selesai 2006. Iya. Nah pada waktu itu saya sempat keluar dari GBI itu yang di Jalan Mangga, terus kemudian saya kan melamar masuk jadi ini guru di SMA Navirision yang Soekarno Hatta. Ya di sana jadi guru agama Kristen dan Tahun berapa itu Pak? tahun 2004 Pak. Oh 2004. Jadi 2004. sambil kuliah S2 bekerja sebagai guru di guru Navirision. agama dan guru BK di sana. Sebetulnya saya itu dipersiapkan untuk menggantikan gembala Navirision itu. Ya, tapi entah bagaimana lah ya rencana Tuhan yang berbeda. Jadi saya mengajar di sana, tapi kemudian 2000 pelajaran agama Kristen dan bimbingan konseling. Berapa tahun di sana Pak? Jadi waktu itu awalnya SMA, kemudian SMP dan SMA. Dan bimbingan konseling sekitar 2004 sampai 2006 lah ya begitu. 2 Pak. tahun ya. Kurang lebih sekitar segitu. Terus saya 2006 lanjut ke ST Karisma Pak. Ya sebagai dosen. Jadi dosen. Iya. Jadi belum kuliah dulu S3-nya di Belum, Karisma. Pak. Belum. Jadi dosen dulu. Ngajar apa? Mata kuliah apa? Mata kuliah teologi agama-agama. Etika Kristen, waktu itu ada apologetika, ya ada beberapa yang lain Pak. Jadi dari guru sekolah lanjutan sekarang jadi dosen. Iya benar sekali. Ya. Tahun 2006. Iya. Kemudian Bapak mulai kuliah S3-nya tahun berapa? November 2009. Oh 3 tahun kemudian. Betul. Nah boleh tahu Pak? Ini banyak juga orang yang ingin tahu ya. Saya salah satu di antaranya. Iya Pak. Kenapa sih udah S1, S2, S3 gitu ya? Nah, capek. Apa yang mendasari Bapak mau memilih sampai S3 di teologi ya? Teologi ya kan? Iya betul Pak. Apa Pak? Iya, jadi kerinduan saya untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan beri kepada saya ya. Kalau Tuhan mau kita bisa maksimal, kenapa tidak? Memang pada waktu itu tidak ada sponsor. Saya modalnya iman, sekali lagi bukan nekat, tapi iman. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau dulu menolong S1, S2, pasti Engkau juga menolong S3. Nah, karena pada waktu itu saya 2006 saya sudah menerbitkan buku saya yang pertama, Pak. Oh, itu buku pertama diterbitkan 2006. Diterbitkan 2006. Dengan judul? Dengan judul Menulis Seni Mengungkapkan Isi Hati. Menulis Seni mengungkapkan isi hati. Lagi sedih pasti tulisannya tentang sedih-sedih. Iya. Lagi gembira ya apa isi hati ya pasti tentang gembira-gembira. Oh oke. 2006 muncul lah ya hasil karya Bapak yang hasil pertama. Hasil karya pertama dan sekaligus saya membentuk penerbit sendiri. Jadi buku itu diterbitkan oleh Bapak sendiri? Betul, karena pengalaman saya sebelumnya kan itu sudah saya tulis dari 2004, saya susun, kemudian 2005, 2006 saya coba untuk menawarkan ke penerbit Kalam Hidup, penerbit literatur baptis, mereka menolak. Alasannya? Ya, karena kan pertama bilang, oh ini bukunya sekuler, karena kan tentang tulisan. Padahal di dalamnya saya bahas juga ada ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Tapi karena saya berpikir begini, kan saya belum punya nama, saya belum dikenal orang, ya begitu. Untuk gelar juga nggak terlalu diperhitungkan. Jadi ya. Tapi lumayan kan sudah S2 waktu itu kan? Iya, 2006 Pak. kan? Iya benar. Tapi kan orang kan tidak melihat itu. Karena pengaruh sekali Pak.
mungkin saya boleh cerita ya, pengaruhnya antara orang yang bergelar S3 sama S2, pengaruhnya begini. Saya menulis satu buku tentang mengenal agama Hindu Buddha Konghucu. Itu ada di toko buku Kalam Hidup ya. Ketika itu ada satu orang yang beli. Ya, kebetulan si kasirnya itu kenal dengan saya. Jadi orang itu tanya, "Pak, ada nggak buku tentang Hindu Buddha?" Nah, orang itu kasih buku saya. Pas saya dari sebelahnya dia. Terus orang itu bilang gini, "Saya nggak mau buku ini," katanya. "Saya udah punya yang Konghucu," katanya. Terus ada nggak buku yang lain? Dikasihlah buku Harun Hadiwijono, Dr. Harun Hadiwijono. Jadi perbandingannya di situ penulisnya antara doktor dan MTh. Berarti kalah bersaing. Nah, disitulah saya berpikir kalau namanya gelar aja udah dibedakan, nama juga pengaruh, orang akan lirik yang punya nama dan punya gelar lebih tinggi begitu. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak lanjut begitu. Ya akhirnya saya dengan modal iman saya pergi, nggak tahu tempatnya di mana. Saya pakai bis begitu ya ke sana, dan di sana pun saya berjuang. Kenapa berjuang? Karena saya harus kos, Pak. Di mana, Pak? Di Lipo Karawaci. Oh, di HITS itu ya? Iya betul, ya, di HIT ya, itu. ya. Jadi pada waktu kuliah S3 itu kan anak saya juga masih baru umur berapa tahun tuh, lahir 2007 anak yang kedua, berarti baru 2 tahun. Jadi saya harus korbankan, tinggalkan keluarga, kemudian di sana harus kos. Saya Jadi, cari tempat kos. Tinggal di Karawaci dari Senin sampai Jumat. Jumat. Betul, iya. Sabtu pagi pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung. Berangkat lagi ke Karawaci Senin pagi kah? Senin Atau Minggu? siang. Oh, Senin siang. Senin siang. Karena paginya saya harus antar anak-anak saya sekolah. Kemudian jemput dan kemudian saya harus pergi pakai bis sekitar jam 2 sampai sana jam 5-an ya saya langsung masuk kuliah begitu, Pak. Ya itulah perjuangannya waktu itu. Jadi ada satu peristiwa di mana ya mungkin benar tapi mungkin juga enggak, tapi itulah fakta. Buku yang ditulis oleh S2 dengan buku yang ditulis S3 rasanya berbeda gitu ya. Betul, Pak. Ini sedikit menyimpang, Pak. Tapi berkaitan dengan S2 dan S3 ini. Di dunia kepenulisan Bapak sudah ngalami. Di dunia akademis lebih-lebih lagi dong ya. Iya. Seorang dosen dengan gelar S3 dengan seorang dosen gelar S2 kan pasti beda kan? Iya, Pak. Kalau pendeta yang khotbah, Pak, dia bergelar dokter dengan enggak dokter, kira-kira ada pengaruhnya enggak? Ada, Pak. Ada juga ya? Ada. Waduh. Jelas sekali. Oh, ada juga ya? Ada. Padahal sebenarnya khotbah itu kan tidak ditentukan oleh gelar, Pak. Betul Harusnya sekali. kan begitu ya. Iya. Tapi fakta tidak bisa dipungkiri atau suka tidak suka gitu ya. Betul sekali. Ternyata beda ya, Pak ya. Beda, iya. Oke. Yang Bapak alami bukan membuat Bapak kecil hati, walaupun mungkin sedikit ada waktu itu ya. Iya. Tapi malah mendorong Bapak, wah kalau begitu saya harus S3 gitu ya. Iya. Dan setuju nggak dengan kalimat saya, dengan susah payah gitu ya, dengan perjuangan dan pengorbanan, sekarang lebih-lebih lagi harus berpisah dengan istri dan anak kan, Iya. dan biaya juga semakin besar toh, Betul sekali. karena dua dapur ini Pak, Iya. dapur Bapak di Karawaci dengan dapur yang ditinggalkan di Bandung. Betul. Sempatkah terpikir untuk, aduh kayaknya terlalu berat ini, berhenti dulu deh atau berhenti selamanya? Pernah kepikir gitu Pak? Untuk berhenti, akhirnya keadaan yang memaksa untuk berhenti dulu. Oh, Jadi keadaannya, Pak. bukan keinginan, Bukan. bukan juga karena nggak tahan. Bukan. Tapi memang terpaksa untuk berhenti. Apa yang membuat waktu itu terpaksa berhenti? Iya, pada waktu itu pada bulan Maret ya, Maret 2020 2010 maaf, 2010 itu saya selesai kuliah, ada satu mata kuliah etika ya. Kemudian selesai kuliah saya pulang ke tempat kos, tiba-tiba istri saya telepon katakan pulang, kamu harus pulang malam ini katanya. Jadi saya harus pulang, saya bilang nggak bisa malam-malam, besok aja. Akhirnya terpaksa besok pulang, jadi di mata kuliah itu gagal. Kemudian selanjutnya saya harus berhenti sekian Itu ujian. pada waktu itu hari Senin kan ada pelajaran mata kuliah etika itu Pak. Kalau hanya mata kuliah tidak diikuti kan kenapa harus gagal Pak? Kan karena saya tidak hadir. Heeh. Satu hari hari Selasanya kan saya tidak hadir. Ya. Nah, kemudian saya telepon ke dosen saya, Bu, bolehkah saya hadir hari Rabunya? Oh tidak bisa karena hari Selasa itu Bapak tidak hadir. Jadi gagal, harus mengulang mata kuliah yang sama di waktu mendatang.
Jadi dari situ akhirnya saya terhenti karena juga faktor kedua, faktor ekonomi. Karena saya baru punya anak yang masih kecil, anak yang kedua dan ke satu juga masih kecil. Nah pada waktu itu saya sudah punya penerbitan 2006, 2008 saya punya School of Writing Pak. School of Writing. Iya itu sekolah menulis Alkitabiah. Jadi tujuan saya Bentuknya apa itu sekolah School of pelatihan. Writing? Kita mengadakan seminar-seminar pelatihan Di Bandung. di Bandung. Oh. Itu berdiri Agustus 2008 kami adakan di Hyper Square di tempatnya GBI Battle tapi di lantai 3 waktu itu karena masih baru GBI itu. Saya sewa tempatnya di situ awal pertama pesertanya ada berbagai macam, ada dokter gigi, ada pendeta, ada pengusaha, ada banyak lah ya. Yang punya minat menulis lah ya. Iya, mereka terbeban untuk menulis. Ada 20 lebih murid saya yang Itu angkatan pertama. Angkatan pertama. Terus kemudian berdiri angkatan kedua, selanjutnya kami adakan Sebentar, itu berapa lama belajarnya? itu hanya ada sekitar 6 sampai 7 materi. Iya, jadi setiap kali pertemuan satu materi. Pertemuannya apa? Menulis renungan, menulis biografi, autobiografi. Setiap hari, setiap minggu? Setiap minggu. Oh, jadi 7 minggu. Iya, jadi kami adakan secara rutin di hari yang sama. Ya, kami undang juga beberapa pengajar. Jadi bukan hanya saya harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Sebetulnya bisa saya sendiri. Karena pengalaman saya tuh suka membentuk sekolah-sekolah Pak, sekolah Alkitab, sekolah apa gitu. Sebelumnya saya sudah pernah bentuk-bentuk itu. Jadi saya ingin membentuk sekolah menulis Alkitabiah, tujuannya membangkitkan 100.000 penulis rohani Kristen. 100.000 di Indonesia waktu itu ya. Ya sekarang juga masih ya. Kemudian melatih banyak orang untuk belajar. Jadi ada angkatan kedua, ketiga itu diadakan di hotel Perdana Wisata. Kemudian kita ada juga di tempat lain begitu Pak. Terus kita juga diundang ke Palembang. Kami adakan di radio di Tangerang itu radio hotline. Kami adakan di sana juga secara onsite. Kemudian diundang di Jakarta. Mereka ada beberapa wartawan juga yang ikut belajar ya. Dan murid-murid saya itu ada yang dari kelas 5 SD sampai umur 72 tahun. Ya, jadi beragam. Tidak dibatasi oleh usia. Tidak dibatasi. Soal tulis menulis ini. Betul sekali, iya. Oke. Pak, apakah ada bedanya menulis buku, menulis semacam artikel, Iya. menulis cerita pendek, cerpen, menulis novel? Itu ada bedanya nggak Pak? Iya, sebetulnya begini ya. Kalau cerpen, novel itu dikumpulkan atau misalnya cerpennya cukup ada beberapa cerpen karena kan cerpen kan cerita pendek. Ya. Nah, kalau satu cerita aja ya. Iya. Selesai kan? Iya, betul. Kalau novel kan dia bisa panjang. panjang Iya. ya. Kemudian kalau artikel Iya. itu kan biasanya lebih ilmiah gitu ya. Iya. Dengan referensi sana sini. Jadi berarti ini saya coba-coba untuk menyimpulkan ini. Ternyata beda ya Pak ya. Beda Cara Pak. ini. Oh. Artikel juga ada dua macam Pak. Ada artikel populer, ada artikel ilmiah. Artikel populer adalah artikel yang mudah dimengerti oleh si pembaca umum. Ya orang awam bisa tahu, mereka bisa baca, ngerti langsung. Karena tidak ada istilah-istilah yang teknis ya seperti mungkin bahasa-bahasa asing begitu ya, istilah-istilah tentang jurnalis begitu. Jadi orang bisa mengerti. Tapi kalau yang namanya tulisan ilmiah, artikel ilmiah itu harus ada referensinya, dari mana sumbernya, majalah, jurnal atau dari wawancara orang, harus ada sumbernya. Tapi kalau yang populer tidak usah harus ada sumber itu. Berarti kalau bikin artikel rohani juga sama lah ya dengan ilmiah ya, harus didukung oleh referensi-referensi ayat-ayat apa gitu ya. Ya, kalau itu artikel rohaninya yang ilmiah, Pak. Ya seperti buat jurnalnya kan ke arah Kristen ya, yang rohani begitu ya. Berarti harus ada pendukung pendukung sumber-sumbernya ya. Jadi bukan hanya pendapat si penulis saja. Nah, tapi kalau artikel-artikel populer seperti di majalah Bahana itu kita boleh mengemukakan pendapat kita sendiri tanpa harus ada footnote dari orang lain, pendapat dari orang lain. Opini jadinya. Betul, opini kita sendiri bisa begitu. Pak, karena Bapak cerita tentang majalah, berarti ada satu lagi penulisan, yaitu jurnalistik. Iya, nah, kita wawancara orang, baru kita tulis.
atau semacam news kan? Iya, Kita beritakan, itu kan jurnalistik kan? iya. Peristiwa. Nah, apakah Bapak juga masuk ke dunia itu atau hanya terbatas tadi cerpen, novel, artikel, buku? Iya. Sejak awal kan saya waktu di renungan itu saya wawancara orang, Pak. Jadi saya ke lapangan juga wawancara. Misalnya oh ini ada satu orang hamba Tuhan nih bisa jadikan tokoh. Saya datang ke sana, saya janjian dulu tentunya. Ketika oke waktunya saya wawancara dia, saya rekam, saya mulai susun dan akhirnya kemudian saya buat jadi tentang tokoh itu ditampilkan. Nah kemudian terakhir beberapa waktu yang lalu juga saya kan di Bahana ikut membantu juga ya di majalah Rohani Nasional Bahana itu saya membantu. Biasa saya suka menulis artikel rohani di sana. Terus kemudian saya juga pernah mewawancari yang dijadikan tokoh untuk di majalah Bahana itu. Jadi saya wawancara tapi memang kami tidak datang ke sana. Jadi sudah ada pertanyaannya tinggal tokoh itu jawab. Baru diolah. Iya, kemudian saya olah. Nah, kira-kira jadi itu kan berarti terlibat dengan jurnalistik ya. Seperti itu, Pak. Jadi saya lihat Pak, pengalaman yang Bapak sudah jalani cukup lengkap ya. Mulai dari menulis, berarti jadi penulis. Iya. Kemudian menerbitkan juga. Iya. Satu lagi Pak, biasanya ada distribusi. Iya. Itu otomatis ya? Iya. Jadi pada waktu 2006 itu kan saya punya penerbit sendiri, Pak. Kemudian kami menerbitkan pertama buku-buku saya tentunya, ada buku teman-teman lain yang dibantu, kemudian murid-murid yang dari SOW juga ada yang mau diterbitkan, saya bantu juga dan kami distribusikan. Jadi waktu itu saya masukkan ke Gramedia. Gramedia di Jalan Merdeka itu untuk distribusikan wilayah Jawa Barat ya. Jadi saya waktu itu masukin ada sekitar 5 cabang di Bandung, kemudian ada beberapa cabang lain saya tidak masukin karena di luar kota biayanya cukup tinggi. Kemudian pada waktu itu saya punya distributor juga. Jadi kami punya distributor tunggal. Jadi saya kirim ke dia, nanti dia distribusikan sampai ke seluruh Indonesia. Ya. 33 toko buku Gramedia masuk. Kemudian toko buku Karisma, toko buku Gunung Agung, toko buku Gloria, BPK semuanya dimasukin seluruh Indonesia. Jadi waktu itu karena oplah saya bisa sampai 2000 eksemplar saya kirim ke Jakarta itu ke distributor kami. Dari situ mereka yang sebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke Sumatera, Kalimantan, sampai ke Sulawesi dan sebagainya kira-kira begitu. Oke. Jadi ada 3 pihak berarti ya berkaitan dengan perbukuan ini. 4 lah. 1 penulisnya, 1 penerbitnya, 1 distributornya, 1 lagi tokonya. Ya kan, perlu toko kan, karena Betul. zaman dulu kan nggak seperti sekarang online Pak ya. Iya, betul. Semua harus datang ke toko buku, lihat bukunya, Iya. ngintip-intip dulu, baru kemudian beli. Ya kan, Iya. itu 4 hal itu yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Untuk yang keempat, toko memang saya tidak punya tokonya, tapi saya jual secara langsung tatap muka karena saya sebagai dosen, Ya. saya punya calon pembelinya yaitu mahasiswa. Kemudian kalau saya khotbah diundang, misal di mana, saya pasti selalu bawa buku. Jemaat ya, Ya, bisa beli saya ya. tawarkan karena memang hasil karya saya, produksi saya buku, bukan DVD atau CD pujian, begitu ya. Jadi saya selalu bawa buku itu kemana-mana. Kalau ngajar ke Batam, Surabaya, kemana, yang saya bawa adalah buku. Itu pun kan karya saya. Jadi saya harus bangga dengan karya saya sendiri. Oke. Sampai hari ini Bapak sudah menulis 25 buku. Iya Pak. Ini diantaranya ya, Iya Pak. hasil karya tulis Bapak ya. Iya. Ini, Dan Pak. yang saya lihat paling bawah itu tebal sekali Pak. Iya. Itu buku keberapa itu? Ini terbit tahun 2021 Pak, ketika COVID saya terbitkan ada 3 buku. Ini sebetulnya Coba dari bisa dikasih. ini sebetulnya dari hasil disertasi saya. Oh ini disertasi. Hasil disertasi yang kemudian saya convert menjadi buku. Ya, jadi buku ini tebalnya 525 halaman. Berapa? 525 525 halaman. Ya, jadi Judulnya? Judulnya Menakar Jiwa Nasionalis Kepemimpinan Nasional. Oh, sepertinya sekuler. Ini kita bahas ada sekuler, ada rohaninya. Jadi saya bahas kepemimpinan secara sekuler dan kepemimpinan secara rohani. Ada tokoh-tokoh Alkitab di dalamnya. Kalau Bapak tambah dengan nasional rohani orang ngerti. Tapi kalau lihat Iya. hanya itu aja sepertinya
sekuler, tapi Betul ternyata sekali. ada ini Ya, ya. jadi saya masukkan di dalamnya ada kepemimpinan dari para tokoh yang punya nasionalisme yang tinggi seperti Daud, Musa, Yusuf, Esther, itu ditampilkan di buku ini. Pak, untuk menulis sebuah buku dengan tebal 525 halaman, berapa lama Bapak butuh waktu, Pak? Iya, untuk menulis sebuah buku, apalagi buku yang tebal, tentunya kita harus istilahnya menabung dulu ya. Artinya nggak langsung kita menyelesaikan fokus ke satu buku. Kita bisa selesaikan ada beberapa buku yang mau ditulis, misalnya buku A, B, C. Nah, mana dulu yang kita mau konsentrasi? Mungkin A, ketika kita sekarang sedang moodnya sedang ke sana ya kita tulis A tambahin. Nanti selesaikan yang B, yang C. Jadi gitu. Khusus untuk buku yang 525 halaman ini. 525 ini karena kan itu disertasi saya, Pak. Jadi kan perlu penelitian dan sebagainya itu cukup lama. Ya, jadi berapa lama itu bisa selesai, Ini waktu saya selesaikan disertasi saya cukup lama, ada mungkin sekitar 2-3 tahun, Pak. Dan biayanya cukup mahal ya. Karena harus survei juga kan ke lapangan. Apalagi ini kan berkaitan dengan disertasi ya. Betul sekali. Buku apa lagi dari 25 buku Bapak yang termasuk tebal? Yang kedua, mungkin ini yang ini paling tebal kali ya? Iya, Pak. 525 halaman. Ini ada satu buku yaitu berjudul ya ini Mengalahkan Raksasa Kehidupan. Berapa ratus? Ini 300-an. 300-an. Iya, masih sedikit ya, hanya 300. Jadi ini kumpulan artikel, Pak. Oh, kumpulan Iya. artikel. Jadi artikel-artikel saya yang dimuat di buletin, waktu itu ada buletin Hokim Tong, kemudian ada yang dimuat di Bahana, yang dimuat di mana di surat kabar juga ada, pernah di Jawa Pos juga, masukin ke sini, kumpulkan. Ya, itu nggak susah lah ya, Ya, karena cuma kumpulan. Betul, nggak susah ini. Ini Terus, buku populer. ini ada buku lagi lebih tebal sepertinya, Pak. Iya, Pak. Itu buku lebih tebal. ini adalah ini book chapter. Book chapter artinya ditulis oleh banyak orang. Ya, satu orang tulis satu chapter, satu bab. Begitu ya. Ini semuanya dosen-dosen teologi di Indonesia. Jadi dari berbagai dosen. Judulnya Kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen dalam Perspektif Alkitab. Iya, ini ada Berapa penulis? ada 17. 17 penulis. Iya, jadi Store langkah masing-masing tulisannya terkumpul jadi betul itu ya. sekali. Ini langkah yang praktis untuk jadi penulis buku ya gini aja. Ya. Keroyokan istilahnya banyak Oke, orang yang kalau penulisnya. karya Bapak pribadi dari 25 itu ada berapa, Pak? Yang artinya dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu Bapak yang tulis. Yang paling banyak. Bukan. Dari 25 buku yang ada yang sudah ini kan ini sama ini 26, Pak. Sama oh, 26. ini Oke. ya. Tapi kan seperti ini 26 ini kan bukan Bapak sendiri yang nulis. 25 saya sendiri. Oh, 25 seluruhnya Saya sendiri. Bapak. Ya, Oh. punya saya sendiri. Ya, kecuali ini kan baru Kumpulan terbit ya. Itu ditulis oleh banyak orang. Nah, 26 ini yang ke-26. Oke. Iya. 26 buku mana menurut Pak Tony yang the best? Ya, Yang Bapak paling suka, Bapak paling puas juga menulisnya. Iya. Ya, memang ada beragam macam ya. Saya senang sekali dengan buku yang pasti ini ya. Ini buku ini ya, Mengenal Agama Hindu Buddha Konghucu, sempat dicetak 3 kali. Buku cetakan pertama itu sampai ke Kedutaan Amerika, Belanda, Australia, dan 12 university di Amerika, Pak. Ya, jadi waktu itu berdasarkan kan waktu itu saya mengajar mata kuliah ini teologi agama-agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kami bawa mahasiswa karisma itu studi banding ke vihara, terus studi banding ke Pura, ke Kelenteng juga, dan saya sempat wawancara ke Bimas Buddha juga. Kemudian dihasilkanlah buku ini. Ya, buku ini hasil dari dari literatur dan juga hasil dari wawancara. Pak, kalau ada yang mengkritisi, Iya, Pak. loh mengenal Hindu, Agama Hindu Buddha kamu. ya orang Hindu dong yang paling kenal. Mereka dong harusnya nulis. Mengenal Buddha, mengenal Konghucu, ya harus Buddha dan Konghucu dong yang nulis. Iya. Nah, ini yang nulisnya orang Kristen. Gimana dia bisa cerita tentang Hindu, Buddha, dan Konghucu? Nah, bagaimana Bapak menjawab? Iya. Jadi satu kali buku saya ini kan dijual tuh juga di Gramedia. Nah, orang Gramedia itu taruhnya di raknya Ya. umum. Jadi masuk ke Buddha juga. Jadi orang kira ini bukunya punyanya orang Buddha. Satu kali
mereka ada yang beli dan mereka kirim ke saya email komplain. Pak, ini dari aliran mana? Karena Buddha juga punya banyak aliran. Terus kemudian dia kasih banyak pertanyaan-pertanyaan, ada 50 kurang lebih, dan saya tidak jawab karena kan buat apa? Nggak usah dijawab begitu. 50 pertanyaan. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ya, saya sih nggak usah jawab aja. Ya, jadi artinya mereka juga menanyakan ini dari sudut mana? Ya, saya bilang ini kan dari sudut Kristen. Kami Kristen memandangnya seperti apa? Karena di dalamnya misalnya agama Buddha, saya paparkan apa adanya, kemudian teologinya seperti apa, terus nanti terakhir ada perbandingan teologi Kristen dan Buddha itu seperti apa. Oh, jadi Bapak membandingkan antara 3 agama itu ya? Betul. Hindu dengan Kristen, Buddha dengan Kristen, dan Konghucu dengan Kristen. Betul sekali. Apa nggak rawan itu, Pak? Ya, tapi sampai sekarang aman saja, Pak. Ya, puji Tuhan. Oke. Ini paling Bapak suka ya, dan itu Iya. best seller ya. Iya, puji Tuhan. Ada berapa best seller, Pak, dari 26 itu, Pak? Kalau saya lihat sih ada beberapa yang ya cukup bagus ya. Ada satu tidak dibawa, itu Anda Anda bertanya saya menjawab, itu jadi berkat. Anda bertanya saya menjawab itu berisi 101 pertanyaan seputar iman Kristen dan kehidupan sehari-hari kekristenan. Itu lebih populer ya. Itu lebih populer. Saya punya cerita yang menarik tentang itu. Satu kali saya sedang kuliah di Harvard, waktu jam istirahat ada satu orang telepon. Pak, saya dosen dari UKI, dosen S2, dosen PAK. Saya pakai buku Bapak dan diberkati. Anda bertanya saya menjawab, dan saya pakai buku Bapak ini untuk mengajar kepada anak-anak yang dia ajarkan. Ya, jadi sangat memberkati. Wah, saya bilang puji Tuhan kau memberkati orang. Karena itu tujuannya kan. Betul, itu. Ya, ini kan alat ya, Pak ya. Betul sekali, Pak. Di mana Bapak nggak bisa cerita kepada semua orang, Bapak nggak bisa bicara sama semua orang, tapi lewat buku yang Bapak tulis sesuai dengan judul buku yang Bapak yang pertama kan, Iya. Seni Menyampaikan Isi hati. Isi Hati. Nah, jadi kalau itu ternyata dibaca dan memberkati orang, ya memang itu tujuannya ya. Betul sekali. Oke. Mak, dalam dunia tulis menulis ada organisasinya? Ada, Pak. Apa itu? Iya. Jadi organisasi dunia tulis menulis itu ada banyak ya. Oh, banyak. Ya, banyak. Saya pernah waktu itu membuat namanya APRI, Asosiasi Penulis Rohani Indonesia. Ya, itu berisi para penulis-penulis. Kami sempat adakan semacam doa bareng gitu. Tapi kemudian karena tidak di follow up ya harus berhenti begitu. Nah, 2024 ini saya bersama dengan teman-teman itu membentuk namanya Asosiasi Peneliti Penulis Kristen Indonesia. Nah, itu kumpulan dari para peneliti dan penulis Kristen. Kalau di sekuler ada namanya Asosiasi Peneliti Penulis Indonesia. Kami bentuk Asosiasi Peneliti Penulis Kristen. Jadi khusus orang Kristen. Dan kami pengurus-pengurusnya itu doktor-doktor ya, ada associate professor. Kemarin baru gabung itu ada juga yang menjadi anggota kami profesor dari Sumatera. Saya sebagai sekretaris umum di sana, kami melakukan banyak webinar ya, karena memang baru berdiri 1 Mei 2024 ini, dan kami sudah adakan 4 webinar. Kemarin hari Rabu dan hari Kamis kemarin 25-26 kami baru selesai mengadakan webinar jurnalistik. Ya, mengadakan webinar ya, pesertanya dari seluruh Indonesia. Kami adakan secara free, gratis. Jadi dari pertama kami sudah adakan webinar secara online dan onsite pada waktu itu. Kemudian juga ada yang diadakan pertemuan yang kedua, yaitu tentang AI, memanfaatkan AI untuk menulis seperti apa. Kemudian yang ketiga kemarin tentang menulis dari perspektif hukum. Kalau orang menulis menggunakan AI atau ChatGPT misalnya, itu hukumnya dilarang atau tidak? Apakah itu namanya plagiat atau bagaimana? Nah, itu kita bahas di sana begitu, Pak. Dan nanti bulan depan kami akan adakan juga secara onsite di Jakarta, yaitu bagaimana bisa menulis jurnal dari awal sampai akhir dan kemudian bisa dipublish. Jadi disediakan beberapa publisher yang menerbitkan artikel tulisan jurnal kita, nanti langsung bisa dipublish. Nah, itu adalah salah satu wadah dari literatur begitu ya. Apakah wadah-wadah ini, Pak, yang Bapak bilang ada beberapa ya, itu punya jenjang nggak? Misalnya tingkat nasional, kemudian dia punya cabang-cabang di provinsi, atau dia hanya satu aja? Makanya orang kalau mau bikin aja lagi asosiasi apa. Nanti ada orang mau bikin lagi. Bagaimana, Pak?
Iya, sebenarnya itu kan ada jenjangnya, Pak. Oh. Ya, seperti kami Asosiasi Peneliti Penulis Kristen Indonesia (ASPIKI), itu kami punya nanti akan dikembangkan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, timur. Nanti kami akan sebarkan ke sana. Jadi tidak hanya satu aja di pusat, tapi di daerah-daerah. Tujuannya membangkitkan para peneliti dan para penulis Kristen di Indonesia supaya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Nah, sepanjang pengalaman Bapak bidang tulis menulis, terbit menerbitkan, memang peminat atau potensi-potensi penulis di Indonesia untuk bidang rohani Kristen ini bagaimana, Pak? Untuk bidang rohani Kristen, para penulisnya sangat minim, Pak. Oh. Karena saya lihat budaya orang Indonesia, apalagi budaya orang Kristen, itu lebih senang itu budaya menonton. Budaya bicara juga. Ya, budaya menonton, kemudian bicara, baru kemudian menulis. Dan membaca. Ya, membaca. Ya, untuk membaca itu sesuatu yang sulit bagi mereka. Ya, karena mereka harus berlatih. Jadi tidak hanya asal menulis, tentunya harus ada yang dilatih terlebih dahulu, harus diperlengkapi dahulu. Jadi tidak asal. Ya, seperti itu. Kemudian ini terlihat dari banyaknya toko-toko buku rohani yang tutup, Pak. Contoh di Bandung. Dulu di Bandung marak, contohnya adalah toko buku Visi. Visi punya cabang banyak di Bandung. Tapi sekarang tutup semuanya. Semuanya tutup. Semuanya tutup. Tidak satu pun tersisa. Tidak ada satupun. Saya ketemu dengan pemiliknya, Pak Ikwan. Pak Ikwan bilang kami mau tutup. Wah, tutup semuanya. Semua cabang-cabangnya, termasuk yang di Surabaya dan di mana tutup semua. Terus kemudian Kalam Hidup. Kalam Hidup itu punya penerbitan yang cukup lama, ya. Toko bukunya sudah cukup lama. Di Bandung itu ada 2 toko buku. Yang satu di Dago tutup. Tinggal satu dipertahankan karena ini pusatnya di Naripan. Semuanya tutup. Kenapa? Itu pengaruh dari minat membaca dan menulis orang Kristen sangat minim sekali. Sehingga menyebabkan mereka tidak peduli lagi, ya. Jangankan suruh beli buku rohani, suruh baca aja gratis, mereka nggak mau. Pak, saya tergelitik. Cendekiawan Kristen banyak. Ya, Intelektual Kristen banyak. Betul ya? betul sekali. Apakah menulis ini berkaitan dengan intelektual atau sama sekali tidak? Karena kenapa bisa penulis Kristen dikit? Ini kan agak mengherankan, Pak. Apa memang karena ada kaitan atau justru tidak ada kaitan? Kalau ada kaitan antara intelektual dengan penulisan, harusnya dengan jumlah intelektual Kristen yang banyak, harusnya penulis Kristen juga banyak dong, Pak. Logikanya kan gitu. Betul sekali, Pak. Tapi kenyataan seperti Bapak bilang, penulis Kristen ini ternyata sedikit gitu Betul ya. sekali. Apa yang terjadi, Ya, Pak? jadi memang ada pengaruh antara intelektual dan juga karya bukunya. Orang-orang yang bergelar doktor seharusnya itu menghasilkan buku-buku, ya. Karena kan bagaimanapun dia harus menemukan sesuatu yang baru yang dia sudah pelajari dan dia temukan, hasilnya itu dibagikan dalam bentuk buku untuk membagikan hasil karya dia. Itu berarti kan dia mengembangkan intelektualnya dan dibagikan kepada orang lain. Tapi sayangnya banyak intelektual Kristen tidak mau menulis. Kenapa? Karena lebih suka, tadi dikatakan lebih suka banyak bicaranya, karena lebih suka diundang khotbah, ceramah, seminar dengan catatan bahwa dapat ininya lebih besar. Makanya persembahannya. video-video khotbah itu bertebaran di mana-mana. Tebaran. Ya kan? Iya. Tapi buku-buku Kristen, waduh, malah susah didapat. Kenapa? Penulisnya justru nggak ada gitu ya. Betul sekali. Berarti ada kemungkinan, Bapak konfirmasi, menjadi seorang penulis, apalagi menjadi penulis Kristen di Indonesia, sepertinya kurang menjanjikan dari segi income. Betul Pak. Jadi begini ya, pengalaman saya waktu menulis, contohnya menulis di satu gereja gitu ya, ada satu buletinnya, ya dikasihnya, ya masih bersyukur dikasih love gift ya, walaupun ya cukup beli bakso lah begitu ya. Tapi dia masih kasih penghargaan. Yang lainnya adalah hanya say thank, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Itu kan kebiasaan kita pelayanan, hanya itu ya, tidak menghargai. Padahal waktu orang itu menulis, karyanya dituliskan, dipublikasikan, itu kan jerih payah dia diungkapkan di sana, tapi tidak dihargai. Itulah budaya kita Indonesia, tidak menghargai orang yang menghasilkan karya tulis dalam bentuk tulisan. Makanya para penulis-penulis itu kan bukan jadi pekerjaan utama, tapi pekerjaan sampingan. Kalau di luar negeri orang bertanya, pekerjaannya apa? Saya penulis.
autor. Tapi kalau di Indonesia pekerjaan penulis diketawain karena nggak punya gaji, nggak ada sesuatu yang menjanjikan. Ya, seperti itu, Pak. Ada pertanyaan juga begini, Pak. Apakah ini menjadi sebuah tantangan satu, atau ini justru menjadi kelemahan penulis-penulis Kristen yang tidak bisa menghasilkan sebuah buku yang menarik? Apakah seperti itu? Contoh, Pak, Ya, para novelis kita itu kan cetak ulang lagi. iya, Coba kalau ada orang yang bikin buku dari judulnya nggak menarik, siapa yang mau baca? betul. Kedua, dicobalah walaupun nggak menarik judulnya, siapa tahu isinya menarik. Udah dibaca, baru 10 halaman, tutup. Artinya si penulis tidak bisa menghasilkan sebuah buku, sebuah tulisan yang menarik. Nah, apakah ini juga menjadi masalah di dunia tulis-menulis Kristen? Yaitu tadi, Pak, maaf, ini sedikit jadi menuduh dan menghakimi, maaf ya. Iya, Pak. Ya itu habis penulis Kristen ini nggak kreatif sih, gitu ya. Iya. Coba mereka mampu menghasilkan tulisan-tulisan yang semua orang baca, dan terutama tidak hanya menarik, di dalamnya terkandung ya sesuatu yang tapi itu tadi mereka tulis dengan menariknya, ada ceritanya. Apa Bapak tanggapinya? Ya, orang cenderung untuk senang dengan buku-buku yang berisi cerita. Biasanya berisi tentang kumpulan khotbah-khotbah. Kan orang khotbah direkam, kemudian ada asistennya yang tulis ulang, dijadikan sebuah buku. Ya, itu juga bisa. Buku-buku yang bentuknya cerita seperti itu sangat diminati orang. Apalagi kalau yang nulisnya itu pendeta besar, wow, udah pasti tuh orang senang beli ya. Tapi kalau nggak terkenal namanya, nggak punya gelar, kemudian tulisannya juga mungkin kelihatannya bagus, tapi orang kurang melirik. Ya, orang dari lihat dulu manusia kan cenderung melihat yang kelihatan, Pak. Termasuk tadi Buktinya dulu waktu ya. fisik buku itu kan seperti contohnya buku ini. Orang akan lihat dulu siapa sih penulisnya. Siapa sih ini? Latar belakangnya apa? Bukan isinya, tapi Bukan siapa isinya penulisnya. dulu. Ya, orang cenderung menghakimi dulu. Padahal mungkin isi bukunya bagus. Tapi karena orang cenderung menghakimi, wah ini mah bukan kelompok saya ini, bukan dari denominasi saya. Ya udah, akhirnya Jadi mereka nggak mau. dalam nggak pembukuan Kristen pun masih ada yang begitu-gitu, Pak. Masih, Pak. Jadi masih dilihat satu, siapa penulisnya, favorit atau tidak, terkenal atau tidak. Yang kedua juga dia dari golongan mana, itu masih ada juga. Masih dalam prakteknya. Dalam prakteknya itu terkotak-kotak. Ya, jadi artinya kalau misalnya denominasi A lihat denominasi B, wah ini bukan kelompok saya. Pasti kemungkinan ajarannya mungkin menyimpang, berbeda, kira-kira begitu, Pak. Oke. Ya. Pak, sepanjang pengetahuan Bapak, ini informasi bagi para penonton kita. Buku Kristen yang paling terkenal, yang paling laku itu buku apa, Pak? Ya, buku Kristen yang laku tuh ada satu buku yang bestseller sekali tuh sampai oplahnya bisa 40 juta. Itu bukunya Rick Warren ya. Iya, penulis The luar. Purpose, ya dari luar, The Purpose Driven Life itu. Banyak diminati sekali. Baik, tapi itu kan orang luar, Pak. Betul kan? sekali, ya. Nah, kalau orang Indonesia, Pak? Orang Indonesia kalau saya lihat jarang sampai bestseller booming banyak Ya, sekali, tapi pokoknya Pak. dalam sejarah literasi lah ya. Buku mana yang sepengetahuan Bapak yang sampai hari ini masih tetap dikenal sebagai buku yang bestseller? Iya. Khusus untuk buku rohani. Buku ditulis rohani oleh orang Indonesia. Yang paling terkenal tuh bukunya Andar Ismail, Pak. Orangnya masih ada, ya. Bukan baru meninggal. Pak Andar Ismail, iya, ya baru-baru meninggal. ya. Artinya bahwa dia menuliskan banyak seri Selamat Paskah, Selamat Hidup Rukun dan sebagainya, semua selamat sampai kalau kurang lebih ada 90 lebih ya. Iya, jadi sangat ini sekali Pertama, diminati Pak orang. Andar itu adalah penulis yang produktif Betul. di Indonesia. Betul. Dan sekaligus menghasilkan buku-buku yang termasuk bestseller. Betul. Oke, yang kedua siapa, Pak, di Indonesia? Pak Tony Tejo kah? Ya, saya sih masih jauh, Pak, karena di atas saya masih banyak. Masih senior. Siapa banyak. lagi, Pak, yang nggak usah sampai banyak lah. Tadi Pak Andar sudah ya, Andar Ismail Iya, ya. iya. Nah, yang kedua siapa, Pak? Ada penulis yang
sama juga di kelompok kami di Aspiki juga itu seperti Pak Haryanto, Pak Jonar Situmorang, ya tadi Pak Haryanto GP, Pak Jonar Situmorang tuh ada berapa 70 buku dia. Oh, tulis Pak Haryanto bukunya. udah menghasilkan berapa buku sekarang? Pak Haryanto kurang lebih sekitar 60 buku 60 ya. Iya. Oke. Pak, ada nggak penulis Indonesia menulis untuk bidang Kristen tapi masih muda? Ya kalau dilihat yang masih muda, menurut saya masih belum ada ya Pak. Belum ada ya. Yang muda-muda Wah. jarang, iya. Iya, kurang tertarik. Biasanya ya kalau udah agak inilah ya. Berarti kita perlu prihatin ya Pak ya Betul di sekali. bidang penulisan ini ya. Iya. Jadi dengan munculnya Pak Tony Tejo di podcast Berbagi Kisah dan Kasih bicara tentang buku dan perbukuan penulis, mudah-mudahan yang nonton ini tergerak Pak ya. Puji Tuhan. Iya, diharapkan Pak Ya. seperti itu ya. Masa sih dari sekian banyak hanya pilih jadi jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha. Mbok jadi penulis dong. Iya, sebetulnya Pak, dokter juga plus penulis buku. Tulislah dari karya-karya sebagai dokter Iya. itu bisa dihasilkan. Kaitkan nanti dengan Betul. rohani, dengan Alkitab. Bisa toh dengan firman Tuhan. Bisa, betul sekali. Tapi ya inilah masih belum rupanya Pak ya. Iya. Kita tetap berdoa dan kita tetap berusaha. Apalagi Bapak tetap setia ini dalam School of Writing, SOW, kemudian apa lagi yang Bapak ini kan ya? Aspiki Pak. Hah? Aspiki. Aspiki gitu ya. Nah, walaupun mungkin hari ini belum nampak hasil yang memuaskan, tapi karena sudah ditabur, Iya. satu ketika kita berdoa bisa menuai ya Pak ya. Amin. Puji Sehingga Tuhan. tadi Pak Andar Ismail yang sudah Tuhan panggil ada penggantinya. Iya. Pak Haryanto GP lebih banyak di dunia akademi sekarang Pak ya daripada tulis menulis kan. Iya, betul. Apalagi tadi Bapak bilang, waduh kayaknya penulis muda kayaknya nyaris nggak ada gitu ya. Betul. Nah padahal kan penulis muda dia bisa menulis untuk dunianya dibaca oleh anak-anak muda. Ya bahkan mungkin kan untuk konsumsi anak-anak kan Pak. Betul sekali. Nah, ini kan kita butuhkan sekali. Dia hanya apa baca Pokemon saya suka nggak tahu ya, mangga apalah ya yang Iya. ya yang begitu membanjiri ya. Iya. Buku-buku anak-anak. Waduh, sekulernya itu hiburannya luar biasa. Daya tariknya luar biasa. Iya. Masa kita orang Kristen kalah ya Pak ya? Iya, benar sekali Hikmat Pak. berkat dari Roh Kudus. Nah, rupanya Bapak bisa menganalisa mungkin apa masalahnya ini Pak. Selain tadi memang belum menjanjikan dari segi penghasilan, apa yang Bapak lihat dan selanjutnya juga harus ngapain ini Pak? Harus apa yang dia lakukan supaya muncul penulis-penulis Kristen dari Sabang sampai Merauke? Iya. Nah, kenapa mereka tidak mau menulis? Karena mereka nggak tahu Pak, mau mulainya gimana. Padahal kalau mereka diberitahu, mereka akan, saya yakin akan menulis juga. Oke. Karena tidak diberitahu dan kemudian karena tidak mau tahu. Dua hal masa itu. bodoh, ya masa bodoh. Peranan keluarga apa Pak? Dalam rangka bisa ada nggak? Atau enggak sih itu hanya bakat sih? Itu hanya gimana? Ya, jadi keluarga juga penting ya mensupport kita ya supaya kita juga produktif. Nah, saya mau katakan dengan bakat. Jangan katakan kita tidak punya bakat. Nah, sampai kapan orang itu menemukan? Jadi yang pengalaman saya ketika saya mengajar di School of Writing, banyak orang yang menulis, mereka menemukan bakatnya itu pada usia 50 tahun, menjelang pensiun, ada yang sudah di atas pensiun, dia masih baru menemukan bakatnya. Jadi artinya begini, jangan kita membatasi karunia yang Tuhan beri kepada kita. Mungkin sekarang ya kita belum menemukan ya. Karena memang ada orang yang menemukan bakat menulisnya itu Di sejak tahun-tahun tertentu, di usia tertentu betul, ya. ya. Ada yang dari kelas 5 SD mungkin, ada yang ketika sudah 50 seperti saya tadi kan ketika udah kuliah baru menemukan oh ini ternyata passion saya ya. Kemudian saya lihat bahwa meskipun tidak menjanjikan tapi menulis juga kalau kita jadi penulis itu bisa menghasilkan berkat bagi kita juga, yaitu saya mendapatkan pengalaman ketika waktu itu saya tanya sama satu orang hamba Tuhan, dia katakan begini, dia ceritakan tentang Musa pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan katakan
Kan Musa berkata, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan bilang, apa yang ada pada kamu? Tongkat, pakai itu. Tuhan akan pakai apa yang kamu punya. Jadi apa yang kamu punya? Saya punya menulis Tuhan. Tuhan akan pakai kamu sesuai dengan apa yang kamu punya. Jadi saya punyanya menulis, ya udahlah kembangkan itu. Ya, Tuhan mau kita setia dan mengembangkannya jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin satu hal yang saya tangkap, Pak. Kalau menulis, jangan berpikir harus dibaca oleh puluhan ribu orang, ratusan ribu atau jutaan orang. Pokoknya nulislah. Bahwa ada 1 orang, 5 orang yang ternyata diberkati dengan tulisanmu, itu sudah puji Tuhan. Betul? Betul sekali, Pak. Oke, Pak, waktu juga yang akan memisahkan kita. Mungkin Bapak secara singkat bisa memberikan tips kepada para penonton kita. Mau bikin buku itu sebenarnya bagaimana? Atau dimulailah, bikin artikel itu sebenarnya bagaimana? Sebelum kalau bikin buku kan mungkin lebih panjang, lebih lama ya. Bikin artikel aja. Tips apa yang Bapak bisa berikan? Iya, saya kan tadi cerita di awal bahwa buku saya yang pertama tuh menulis seni mengungkapkan isi hati. Jadi langkah pertama adalah kalau kita menulis artikel atau menulis buku, apa yang kita mau ungkapkan tentang sesuatu, contohnya gitar, itu kita bisa gunakan dengan. Apakah itu yang namanya topik misalnya atau apa? Nah, boleh dikatakan topik juga. Topiknya apa nih? Oh, kita bahas tentang gitar. Coba kita ungkapkan, tuliskan apa yang kita ketahui tentang gitar. Misalnya dari segi harganya, bentuknya, warnanya, Suaranya. kegunaannya, ya suaranya. Kemudian dari segi fungsinya, dari segi apalagi harganya. Banyak hal yang kita bisa ungkapkan. Dari situ kita mulai. Nah, setelah dibiarkan, kemudian kita tambah dengan referensi dari buku media lain, mungkin tanya-tanya orang, ada yang punya pengalaman, baru kita jadikan sebuah artikel tentang gitar. Jadi sederhana sekali ya. Sederhana. Dimulai dari kita pengen nyampaikan apa? Iya. Biasanya kan harus ditanya dulu ya, kamu tahu nggak, kamu suka nggak, kan itu kan? Betul. Kalau nulis sesuatu yang dia tahu dan dia suka kan lebih mudah. Betul. Daripada dia nggak tahu tapi nulis, Betul sekali. dia juga nggak suka, dia nulis kan lebih repot. Iya, dan kemudian intelektual mempengaruhi. Makanya kita harus belajar ya sampai kalau Tuhan kehendaki bisa tinggi ya. Supaya apa? Kemampuan kedalaman kita dalam menganalisis satu topik itu bisa lebih dalam. Kemudian keterampilan kita dalam menulis itu harus diasah. Karena menulis adalah keterampilan sehingga kita harus ikutin yang namanya workshop, seminar, pelatihan menulis. Ayo kita ikuti. Jadi supaya belajar kita lebih nggak pernah berhenti ya. Betul sekali. Kan gara-gara bisa nulis ya udah. Padahal perkembangan tulis menulis mungkin berkembang. Betul sekali. Oke, Pak, apakah sebaiknya seorang penulis menentukan? Udah, tadi Bapak bilang cerita gitar. Udah aja lah, saya dikenal sebagai penulis gitar. Segala macam soal gitar, orang akan beli buku saya. Karena saya bisa bahas gitar dari ini, gitar dari itu. Pokoknya dunia pergitaran. Apakah perlu seperti itu atau nggak usah? Nulis bebas saja. Menurut Bapak bagaimana? Lebih baik bebas aja. Iya, jadi tuliskan apa saja bebas. Yang kita mau apa. Tapi kemudian kalau kita mau spesifikasi itu jauh lebih baik. Misalnya, oh ini seperti saya spesifikasinya sekarang teologi agama-agama dan kepemimpinan. Jadi saya tulis itu buku-buku itu aja. Jadi combine ya. Dikenal sebagai spesialisasi di bidang ini, tapi juga dia menghasilkan buku-buku yang sifatnya umum. Betul sekali. Oke. Intinya sebenarnya menulis itu gampang atau susah, Pak? Ya gampang-gampang susah. Gampang susah. Itu kalau kita mau mengerjakan. Karena ada orang hanya bicara aja, tapi tanpa melakukan. No action, talk only. Hanya banyak bicara. Satu kali ada satu orang datang ke saya, Pak Tony bantu saya mau buat buku nih Pak. Saya tanya, Bapak sudah tulisnya berapa halaman? Sudah ada belum? Dia bilang masih di otak Pak. Lah, sampai kapanpun nggak bakal bisa jadi bukunya. Kapan itu buku jadi? Ketika apa yang ada di otak itu dituangkan dalam bentuk tulisan, ditulis aja. Waktu kita menulis itu setidaknya sudah 30% kita selesai buku kita. Jadi melangkah, action, mulai kerjakan. Mulai ya. Oke. Kalau masih mikir terus satu halaman nggak ada hasil ya. Betul. Apalagi satu buku, satu halaman aja nggak ada. Dan jangan-jangan Pak, satu kalimat pun nggak jadi. Betul sekali. Ya. Tapi mulailah gitu ya. Mau salah nggak apa-apa. Toh sudah jadi nanti tinggal dikoreksi kan. Betul. Diganti aja kalimatnya. Tapi sudah ada. Betul. Dan kalau sudah dilihat, sudah satu halaman, ya kan? Betul. Tinggal halaman berikut, lama-lama satu bab. Betul. Dari satu bab. Tambah buku. Lagi satu buku selesai. Dan kita menulis juga pengalaman itu semakin membuat kita jadi
lebih dalam, lebih bagus, lebih bervariasi, lebih luas begitu Pak. Contohnya saya, ketika waktu tahun 1998 saya menulis renungan. Menurut saya pada waktu itu renungan bagus, jadi berkat. Tapi sekarang saya lihat, loh kok bukunya kayak gini amat ya, renungannya kok sederhana sekali. Karena saya melihat saya berkembang, saya lebih dalam, saya banyak belajar tentang buku-buku literatur dan sebagainya. Saya lihat kok ini sederhana dan mungkin aduh ini rada sedikit kurang bagus nih gitu menurut saya. Tapi pada waktu itu saya anggap karena kemampuan saya masih terbatas, ya itu udah yang paling bagus begitu. Jadi artinya kita harus berkembang. Ya. Jangan cukup puas di situ. Pak, satu lagi tadi ya, kita berharap ini pesan kepada orang tua. Jangan merasa kalau anakmu punya cita-cita jadi penulis langsung jangan gitu ya. Benar. Doronglah. Sebab Ernest Hemingway menjadi terkenal seluruh dunia bukan karena menghasilkan produk, barang, tapi dikenal sebagai penulis. Iya. Ya kan? Dan Iya, Pak. penulisnya tingkat dunia. Nah, jadi panggilan itu tidak semuanya jadi pendeta, tidak semuanya jadi kontraktor, jadi pengusaha, jadi dokter. Menjadi penulis pun bisa jadi sebuah panggilan di mana seseorang bisa menghasilkan buku-buku, menghasilkan tulisan-tulisan yang memberkati para penonton, para pembacanya, ya kan? Ya. Nah, jadi perlu orang tua yang mendorong anaknya, ya tuh mau jadi penulis sepenuhnya atau enggak, pokoknya ayo tulis dan banggalah punya anak yang bisa menulis. Benar, Pak. Betul Pak ya? Betul sekali. Oke, Pak Tony Tejo, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kita berdoa Pak. Penonton kita, baik dia orang tua maupun dia seorang anak, setelah nonton ini dia bilang saya akan nulis. Amin. Ya, dia akan termotivasi untuk menulis. Karena ternyata kan Bapak bilang gampang-gampang susah. Kalau saya bilang menulis itu gampang Pak. Bagus gak bagusnya bagaimana nanti. Tapi kalau untuk menulis aja gampang. Dan menjadi penulis yang hebat mulailah dengan nulis. Gak mungkin kamu jadi penulis hebat terkenal kalau kamu gak pernah memulai. Ya, benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak. Memberkati. Amin. Ya, oke. Para penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih, kami berharap, saya berdoa, kami berdoa, podcast ini akan memotivasi Anda. Apakah Anda orang tua? Motivasi anak Anda? Apakah Anda bahkan orang tua? Anda sendiri nulis, iya kan? Anda juga menulis. Ternyata saya mau coba iya kan? Ketika Anda mulai menulis satu kalimat, 5 kalimat, 1 lembar, Bapak Ibu merasa ternyata enak juga nih ya. Terus bicara menulis tentang semut, bicara tentang gitar, bicara apa aja. Dan ternyata nanti orang-orang bilang menulis itu ternyata menyenangkan. Menyenangkan dan kemudian yang paling penting menulis itu memberkati. Amin. Ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dan kami terus berharap jangan lupa dukung kami dengan doa, dukung kami dengan subscribe, dengan like, dengan share agar apa yang kami sajikan lewat podcast ini bisa sampai ke mana saja orang bisa menonton dan orang semua diberkati. Saya Yunus Timotius pamit dan kita ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.